Selamat Tahun Baru 2023 dan selamat kembali menempuh kehidupan sehari-hari, serta selalu diberkahi keberuntungan dan kebahagiaan. Kurang lebih seperti itulah inti resolusi di setiap tahun baru yang selalu diiklankan. Jika kita melihat satu tahun yang telah berlalu, mungkin tidak ada yang lebih memuaskan selain kembali mengulang hari yang sama, hanya dengan satu digit nomor berbeda di belakang penulisan tahunnya. Layaknya mitos Sisyphus yang terus-menerus mendorong batu ke atas bukit, meskipun akan terguling jatuh kembali nantinya. Albert Camus justru menyebutnya sebagai puncak kebahagiaan manusia. Sisyphus tidak merasa bahagia karena berhasil mencapai puncak bukit. Dia merasa bahagia karena masih bisa terus mengulangi tindakan absurdnya, yaitu berusaha naik berusaha payah, kemudian turun dan naik kembali, sampai seterusnya. Apa yang Camus ingin tunjukkan bukanlah rantai nihilisme kehidupan manusia, melainkan justru sebaliknya, bahwa kehidupan manusia tidak bisa diformalisasi atau didefinisikan melalui satu pemaknaan absolut, seperti bahagia, kekayaan, atau juga pencapaian. Jalan untuk memaknai hidup bukanlah dengan mencari atau menciptakan makna tersebut, melainkan membuang dan menolak setiap makna ideologis yang terus diwacanakan. Tidak ada hidup yang lebih bermakna daripada keinginan untuk hidup itu sendiri dan terus berjuang untuk hidup. Pertanyaannya kemudian, apakah perlu merasa bahagia atau mendapat kebahagiaan untuk hidup yang lebih bernilai dan bermakna? Hari ini, dengan semakin banyaknya kasus gangguan mental, khususnya pada usia remaja, memunculkan suatu aksiom baru untuk menjelaskan kehidupan, yaitu happiness atau kebahagiaan. Hari ini, tidak ada yang lebih penting daripada menjadi manusia yang berbahagia. Karena sudah terlalu sering dibicarakan di segala media komunikasi, membuat banyak orang melupakan atau tidak lagi mengerti apa arti kebahagiaan sebenarnya. Berdasarkan definisi umum di dalam psikologi, istilah kebahagiaan dimengerti sebagai perasaan lega dan puas secara positif pada situasi tertentu. Misalnya seperti saat seseorang berhasil meraih pencapaian di dalam hidup atau berhasil menyelesaikan pekerjaannya, sehingga bahagia juga bisa dipahami sebagai kondisi ketika seseorang tidak terbebani oleh tekanan fisik dan mental. Para psikolog menganggap perasaan bahagia bersifat subjektif. Namun, ekspresi dan gestur manusia saat merasa bahagia bisa diteliti secara objektif. Misalnya orang merasa bahagia saat tersenyum dan raut muka serta tindakannya tidak merasa bimbang. Lalu, mengapa bisa perasaan bahagia hari ini dinilai lebih penting daripada perasaan yang lain? Misalnya merasa bimbang, merasa bersalah, atau juga merasa teralienasi. Han Byung-chul, melalui analisisnya terhadap emosi di era puncak kapitalisme seperti sekarang, menyebut emosi juga telah menjadi komoditas produksi. Artinya, setiap perasaan ataupun emosi yang tidak sejalan dengan roda produksi, maka dianggap penyakit yang mampu membunuh mental manusia. Saat seseorang merasa sedih dan bimbang, mereka cenderung malas dan takut untuk bertindak, sehingga berujung tindakan pasif yang tidak menghasilkan apapun, selain mungkin kehancuran diri. Di sisi lain, saat manusia merasa bahagia, lepas dan tanpa beban, mereka akan cenderung semangat dan ringan tangan untuk menciptakan sesuatu atau juga bekerja keras. Akan tetapi, Han Byung-chul mengkritik itu semua. Baginya, gangguan mental manusia bukan berasal dari perasaan negatif, melainkan keberlebihan perasaan positif. Berbeda dari pandangan umum psikologi, Han melihat perasaan dan energi negatif justru bagian utama yang menjelaskan subjek manusia saat mereka mampu terhubung dengan sosok yang lain. Artinya, pemahaman diri muncul bukan karena kualitas positif yang nampak dan bisa disebutkan secara langsung dan literal, melainkan selalu dimediasi oleh sosok yang lain melalui ruang negatif. Saat psikologi modern percaya adanya stabilitas mental dan identitas subjek manusia, Han berpendapat
Stabilitas tersebut hanyalah ilusi liberalisme yang dibangun melalui wacana ideologis ego kesadaran. Segalanya selalu sudah ada lebih dulu dari kita. Oleh karenanya, meminjam istilah Heidegger, manusia adalah sosok yang jatuh dan linglung dengan dunianya. Pemahaman kita selalu sudah dimediasi oleh sesuatu yang lain, yang lebih besar dan tanpa kita sadari. Lalu di mana peran sisi negatif di dalam menemukan subjek manusia yang sesungguhnya? Dan mengapa keberlebihan sisi positif itu berbahaya? Perlu diperhatikan, apa yang dimaksud sisi positif di sini adalah nilai adiktif yang terus bertambah dan bisa diukur secara langsung serta bersifat produktif. Sedangkan sisi negatif adalah potensi yang mengancam serta mengurangi nilai manusia miliki dan bersifat anti produksi. Dalam hal ini, sisi negatif bukan berasal dari diri manusia, melainkan suatu pemberian dari yang lain. Misalnya rasa takut saat kamu sedang berjalan sendirian di malam hari. Rasa takut bukan muncul begitu saja dari dalam diri, melainkan berasal dari sosok di luar diri yang kamu tidak tahu mungkin akan mencelakakanmu atau hanya mengintaimu. Bukankah rasa bahagia juga bekerja demikian? Tentu tidak. Sisi positif kebahagiaan tidak bergantung dari sosok luar yang berusaha mengancam kita, tetapi sebaliknya, diri sendiri berusaha menambah nilai yang nampak dan bisa diukur. Artinya, meskipun seseorang merasa bahagia karena dibantu orang lain, nilai kebahagiaan bukan berasal dari sosok yang lain, melainkan kepuasan personal sebagai nilai adiksi yang menyamakan dirinya dengan orang lain. Saat seseorang bahagia, dia akan cenderung untuk membagikannya supaya kita semua sama-sama bahagia dan melupakan bahwa mungkin salah satu dari kita ingin membunuh yang lain. Sikap curiga yang penuh nilai negatif ini seringkali dianggap sebagai ruang ketidakmungkinan di dalam komunikasi yang baik. Kontras dengan pandangan umum, Han meyakini bahwa tidak mungkin untuk membuang kecurigaan negatif pada setiap komunikasi. Oleh karenanya, ada istilah trust atau kepercayaan. Sebuah kepercayaan tidak muncul saat kita membuang rasa curiga, melainkan tumbuh di atasnya. Sebuah kepercayaan harusnya terwujud dalam sebuah kalimat. Saya mempercayai kamu bukan karena saya tahu segala hal tentangmu, melainkan karena masih ada hal yang mungkin tidak saya tahu dan saya menyerahkannya dan merelakannya dengan cara mempercayaimu. Diktum tersebut tidak hanya bekerja untuk sosok yang lain, tetapi juga reflektif menjelaskan subjek yang tidak pernah utuh memahami dirinya. Pemahaman diri subjek bukan secara sadar muncul pada diri individu, melainkan secara tidak sadar membentuk kita secara tidak utuh, dan hanya melalui negativitas dan peran sosok yang lain kita bisa menyadarinya. Di sisi lain, keberlebihan sisi positif memunculkan persoalan yang Han sebut sebagai problem of the same atau persoalan kesamaan. Han menyebut persoalan kesamaan juga berarti kematian sosok yang lain. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kebahagiaan yang muncul karena nilai positif yang aditif berusaha menyamaratakan porsi subjektif sebagai sesuatu yang bisa secara langsung diamati dan dimengerti. Ketika seseorang berbahagia, penuh dengan energi positif, maka dia berusaha membuat semua orang merasakan hal yang sama dengan cara berbagi masalah, saling membantu, menyelesaikannya, dan akhirnya bisa tersenyum lepas bersama-sama. Dalam kondisi demikian, subjektivitas mereka dinilai bukan dari ancaman negatif dari luar, melainkan standar personal tentang nilai positif yang mereka miliki. Meskipun begitu, bukan berarti ancaman tersebut benar-benar menghilang. Justru ancaman muncul dari keberlebihan sisi positif dalam bentuk ilusi ego ideal. Apa yang dimaksud ego ideal di sini adalah kesadaran diri yang dibentuk melalui kumpulan kualitas positif, sehingga mengandaikan seseorang subjek manusia untuk mempunyai kesadaran penuh serta kontrol terhadap apa yang dia pikirkan, lakukan, dan imajinasikan. Misalnya dalam menentukan selera makanan, memilih jurusan di universitas, atau bahkan mencari pasangan. Tentu seseorang individu mampu menentukan pilihannya, namun bukan secara independen atau bahkan netral, melainkan selalu dimediasi oleh dorongan yang lebih besar, yaitu ketidaksadaran atau suatu kesatuan subjek yang tidak utuh, yang juga disebut negativitas.
Bagian saat manusia kehilangan sisi negatifnya, maka sosok manusia tersebut secara adiktif menambah sisi positifnya, dan pada akhirnya ego ideal muncul. Serta yang paling parah, menyebut fase ini sebagai tahap awal lahirnya sisi narsistik individu. Narsisme yang dimaksud tidak sebatas pengertian mencintai diri sendiri dan berlaku egois serta eksplisit seperti pandangan umum. Lebih radikal, Han menyebut narsisme masyarakat hari ini berlaku secara tidak sadar dan adiktif. Karenanya, narsisme merupakan awal dari kematian sosok yang lain. Sosok yang lain adalah sosok yang selalu bernilai negatif karena berada di luar diri subjek. Suatu sosok yang selalu mengancam melalui setiap tatapan dan tindakan mereka, serta sosok yang membuat diri kita merasa kurang. Sosok yang lain tidak lagi ada di saat semuanya bernilai positif di dalam bayangan ego ideal. Hal tersebut karena refleksi negatif sosok yang lain telah ditutupi oleh keberlebihan sisi positif yang pada akhirnya kembali ke diri individu tanpa termediasi atau tanpa melalui dunia di luar dirinya, termasuk sosok yang lain. Oleh karenanya, narsisme sebagai keberlebihan sisi positif bagi seorang individu selalu berarti baginya dan selalu di dalam kendalinya. Segala yang dia lakukan hanya untuknya, sebab semua yang dikerjakan untuk menemukan sosok otentik dirinya. Kebahagiaan hari ini merupakan contoh nyata narsisme bekerja. Sebab kebahagiaan selalu diarahkan pada sosok tertentu dan secara subjektif tidak pernah mewakili ruang di luar dirinya atau sosok yang lain. Contohnya, saat seseorang memberi sebuah harapan kepada temannya, "Semoga hari ini kamu bahagia." Jika harapan tersebut diucapkan oleh orang yang sudah cukup mampu dan berkecukupan dalam kehidupan, maka pada dasarnya kebahagiaan bukanlah hal mahal. Namun apa jadinya jika mayoritas dari kita semua masih di dalam kondisi yang bisa dibilang cukup menderita dan masih terus berjuang untuk hidup? Seorang narsistik alih-alih menerima sisi negatif bahwa ada sosok lain yang masih berjuang di dalam penderitaan di luar sana, mereka justru akan menganggap dirinya bagian dari mereka dan menyamaratakannya sebagai sisi positif yang harus diperjuangkan dan diusahakan bersama. Pertanyaannya, kemudian, bagaimana bisa sosok-sosok narsistik menganggap mereka berada satu perjuangan dengan orang-orang yang secara faktual bertarung dengan dunia hanya untuk hidup? Karena dia narsis, dia merasa berbagi emosi dan perasaan yang sama, yaitu tentang perjuangan. Meskipun terdapat perbedaan yang jelas, yaitu sosok narsis ingin hidup bahagia, dan banyak sosok yang lain di luar sana, mereka menginginkan untuk hidup. Bagi sosok narsistik, keberadaan sosok yang lain digantikan oleh sebuah kaca yang secara langsung merefleksikan diri mereka. Kondisi demikian menciptakan fantasi ego ideal yang membangun ilusi bahwa dia juga berada di dalam perjuangan yang sama untuk hidup dan untuk bahagia. Karena sosok narsistik tidak lagi membawa ruang negatif dan justru keberlebihan ruang positif, maka apa yang dia percaya selalu tentang perjuangan personal akan menyelesaikan segalanya, yaitu berarti kebahagiaan. Di sisi lain, dia melupakan sosok yang lain yang tidak pernah sama dengan refleksi sosok narsistik di dalam kaca. Sosok yang lain selalu bernilai negatif, sebab mereka adalah arti dari keberbedaan yang real. Hanya karena seseorang merasa perjuangan yang sama, sisi negatif yang lain tidak pernah sama. Dalam hal ini, cara untuk memahami sosok yang lain bukan menyamakan emosi dan perasaan di dalam nuansa positif kebahagiaan, melainkan meleburkan semua kesamaan agar menjadi ruang keberbedaan murni yang hanya bisa ditempuh melalui ruang negatif. Melampaui fantasi para narsistik dengan ilusi mereka dengan ego ideal dan kebahagiaan apa yang realitas tunjukkan sebagai yang real melalui ruang negatif adalah perjuangan berdasarkan totalitas perbedaan, bukan untuk menyatukan perasaan dan emosi, melainkan untuk hidup. Mencari kebahagiaan hari ini pada akhirnya mirip seperti menginginkan kesehatan mental yang stabil dan selalu bisa mengontrol ego ideal. Seperti yang selalu dikatakan Jacques Lacan, manusia pada dasarnya adalah makhluk neurosis yang selalu menginginkan dan memikirkan sesuatu di luar dirinya, atau surplus nilai untuk mengisi subjek dirinya yang tidak utuh. Apakah dengan demikian, kebahagiaan tidaklah ada dan tidak pernah signifikan di dalam kehidupan manusia?
mengikuti Lakang, maka memang benar bahwa sama seperti perasaan yang lain, kebahagiaan tidak menjadi nilai penting di dalam kehidupan. Akan tetapi, bukan berarti tidak ada dan hadir berelasi langsung dengan kehidupan. Dalam hal ini, Zizek menyarankan agar kebahagiaan tidak dijadikan tujuan objektif di dalam kehidupan, melainkan sebagai objek sampingan yang tidak bisa direduksi begitu saja secara vulgar seperti yang dilakukan oleh iklan-iklan kapitalisme. Bagi Zizek, seseorang tidak pernah benar-benar menginginkan kebahagiaan, melainkan mereka sengaja membuat fantasi atas kebahagiaan agar seolah-olah usahanya atau pekerjaannya mempunyai makna dan bukan sebuah kesia-siaan. Fantasi di sini tidak berarti ilusi yang menipu, melainkan dasar pemahaman manusia terhadap realitas di depannya. Misalnya, saat kamu membayangkan akan merasa bahagia saat mendapat nilai sempurna di mata kuliah tertentu. Pada kondisi demikian, kebahagiaan tidak terletak di ujung akhir kejadian yang terjadi, melainkan hadir bersamaan dengan fantasi tentang realitas itu sendiri. Saat kamu benar-benar mendapat nilai sempurna nantinya, kebahagiaan lenyap karena surplus fantasi yang menjelaskan realitas telah lenyap pula bersamaan dengan berakhirnya imajinasi tentangnya. Sehingga kebahagiaan bukanlah perwujudan vulgar tentang apa yang seharusnya terjadi di dalam bayangan ego ideal manusia, melainkan fantasi yang dibangun di atas setiap usaha mereka untuk mengajar apa yang mereka inginkan. Lakang dalam hal ini selalu mengatakan untuk tidak pernah menyerah terhadap apa yang kita inginkan atau hasratkan. Sebab desire atau hasrat serta keinginan kita mampu menjelaskan lebih banyak tentang kita daripada ilusi bahwa ada sosok otentik subjek di luar sana. Artinya, jika kita coba hubungkan dengan kebahagiaan, maka kebahagiaan yang sebenarnya tidak berada di luar sana melalui setiap iklan dan deskripsi ala-ala liberal kapitalisme, melainkan kebahagiaan yang sebenarnya berada pada akar hasrat dan keinginan manusia. Sekali lagi, karena kebahagiaan manusia bukan di luar sana dan merupakan byproduct atau objek sampingan, maka apa yang menjadi hasrat dan keinginan utama manusia adalah hasrat dan keinginan untuk terus berhasrat dan menginginkan sesuatu atau desire for desire itself. Seperti Sisyphus, kebenaran dari kebahagiaan seharusnya ditempuh melalui usaha untuk terus hidup dan bukan usaha untuk memenuhi kenikmatan belaka.